saya tuh udah bingung gitu. Apakah teman musisi merasa diuntungkan saat ini dengan kondisi yang tadi, atau memang harusnya mah sudah ketika teknologinya berubah menjadi daring, terus banyak kita bisa melakukan konser online dan lain-lain, itu disambut juga atau direspon nggak sama para pemasang-pemasang, pelaku-pelaku industri promosi gitu? Atau perusahaan-perusahaan yang memang biasa melakukan off-air tadi gitu, gathering dan lain-lain, ada tuh? Ya selama ini sih ada sih, memang kita juga sempat memang ada undangan untuk acara daring itu, dan memang kebetulan pas kita mau sign kontrak keburu PPKM. Jadi ke Cios. Tapi ada, intinya mah ada. Intinya ada dong. Yang penting kita mah perlu hope. Oh iya. Hope itu adalah segalanya gitu ya. Ya pasti mah ada gitu. Gini, saya teh sempat bingung ya, karena saya teh pernah mempelajari oke gitu, musik teh kumaha segitunya, industri nanya. Bagaimana sih industri musik ini gitu kan? Seperti apa industri musik ini berkembang gitu waktu itu. Dan saya teh sempat berpikir, apakah ini jawaban bahwa musisi harus pula punya karya, Mang Lutfi? Tidak. Gitu kan? So. Karena kalau ketika musisi punya karya mungkin, ketika kita tidak bisa melakukan off-air, karya kalau yang motor tinggal itu. Oh, dadah. Jadi ketika kita melakukan tidak bisa melakukan kegiatan off-air, maka karya kita itu yang bekerja untuk kita kan? Nah itu. Iya, harusnya. Ya begitu ya? Iya, harusnya ya. Ternyata kumaha karasana. Kan kalau KSP udah punya karya juga, single dan lain-lain. Alhamdulillah. Mang Lutfi juga sama. Terus apalagi Mang Lutfi mah memang bergelut juga dan mencoba menggerakkan yang tadi gitu. Pejuang royalti kan? Iya. Intinya pejuang royalti ya. Iya. Gitu. Jadi ternyata kumaha Mang Lutfi emang terjadi bisa begitu gitu tadi. Karya kita bisa bekerja untuk kita ketika ini atau gimana? Harusnya karya-karya kita itu memang bekerja untuk si pemilik karya ya. Harusnya. Tapi selama pandemi ini kan rata-rata karya lagu-lagu itu dipakai sebagian besar itu di karaoke, emang enggak? Karaoke? Iya. Pangsa pasar terbesar royalti itu di karaoke. Nah, karena karaoke-nya pun tutup, ya. Jadi otomatis secara penghasilan pun menurun. Sama wae. Terdampak juga. Nah, makanya kesempatannya ini sekarang ketika pandemi, ya tidak semuanya kesulitan, tidak semuanya harus jadi susah. Tapi menstimulan kita untuk menjadi lebih kreatif. Inilah justru kesempatan untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness sudah ada naon. Gara-gara ada Hardona tuh jadi bahasa Inggris gitu. Brand kepedulian atau bukan? Brandnya merek berarti-nya. Ya, brand. Dikenalnya kepedulian kepada merek lah, menurut. Iya. Jadi biar Gini, brand awareness itu attention, perhatian kita terhadap merek. Perhatian kita terhadap merek. Nah, itu. Gitu. Sejauh mana kita bisa memperhatikan, akhirnya memperhatikan merek. Ya gitulah. Bagaimana produk kita bisa tersosialisasikan? Produk kita teh lagu. Ya. Tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Ya. Ayeuna ya waktuna. Kan bisa punya YouTube channel sendiri. Bisa punya akun Instagram yang kita kelola sendiri. Jadi semua orang sekarang bisa menjadikan dirinya media. Itulah kesempatannya. Jadi kita sudah tidak terhalangi oleh institusi-institusi yang mendistorsi kita. Jadi kieu baheula mah yang terkenal orang kudu ngudag inbox ya. Perusahaan rekaman heula. Oh nya. Kan demo. Kita bikin demo. Kekelilingan Jakarta bari udunan teh kan ke Jakarta euy cenah. Belum tentu diterima nanti kan tidak dalam waktu singkat ya. Sesudah itu sesudah demo kalau diterima syukur, belum nunggu antrian rilis. Ya. Sesudah nunggu antrian rilis, kita tampil di media-media mainstream nasional berhadapan dengan artis-artis yang sudah besar. Iya. Bagaimana mencuri perhatiannya. Nah, kalau sekarang mah Mang Ica bikin lagu
di kamar rekamannya Kamar, bisa. Ya. Dipublish ge bisa di kamar gini. Publish di kamar. Terus kadang-kadang memang kan nun IG aya babaturan anu ieu gede. Tolong dong, dibantu. Dibantu. Endorse. Nah, endorse. Apalagi sekarang kan ada collab. Collab. Cuman saya teh masih ada ganjalan, Wang, masih ada ganjalan satu ya. Saat ini kita masih sangat tergantung. Saat ini ya kita tergantung dengan aplikasi, bukan apa sih ya, sosmed lah. Ya. Yang notabene bukan produk kita sendiri. Tahu pokoknya. Jadi nu beungharna mah anger boga sosmed. Kunaon kita dengan jumlah penduduk 250 juta nya sorangan. Jika di Cina nya Bikin sendiri kayak di Thailand mah enggak? Ini semangat yang luar biasa. Kayak di Thailand ya, itu tidak ada digital store seperti Spotify, Joox, Apple Music itu nggak ada. Mereka punya sendiri namanya Fungjai. Fungjai. Jadi si digital store yang tadi itu mau masukin playlistnya harus masuk ke Fungjai itu. Oh. Maka ketika jika ayeuna kieu kondisina si Fungjai itu bisa nulungan. eta. Gitu kan ketika Dan kondisi lebih- seperti ini, Betul, aplikasi betul. Fungjai itu bisa menolong musisi-musisi dalam negerinya gitu. Ini Nah, saya itu. agak ngebongkar dikit ya. Aya skema sedikit ya. Nah, Digital terus terang saat ini digital store habis ini saya ditelepon sama orang tidak besar. secara angka tidak besar. ya. Secara angka tidak besar. Karena satu digital store Mang Ica punya lagu, sebelum masuk digital store harus masuk agregator heula. Dari agregator baru disebar ke digital store. Digital store nanti kalau sudah dapat uang dikasih lagi ke agregator. Tapi sudah dipotong dulu sama digital store. Masuk ke agregator, agregator pun motong. Sesudah agregator motong, kalau Mang Ica sendiri lumayan aman. Tapi kalau Mang Ica di bawah perusahaan rekaman itu dipotong dulu biaya produksi sama perusahaan rekaman. Belum pajak royalti 15%. Walhasil Ya 50 rupiah per lagu biasanya. ini begini saya Ini mau biar nggak stres, kopi dulu. Ya mulai liar saudara. Jadi gini, saudara benar ini. saya mau bertanya ini kalau perlu ini. kalkulator ya jika Saya juga mau bertanya ini ke Kang Lutfi. Supaya Kang Lutfi kan tahu masalah ini. Jadi teman-teman saya mah yang jadi alhamdulillah waktu itu saya mengisi beberapa rekaman beberapa artis. Iya. Ada teman saya itu tuh tiap bulan itu dapat royalti dari dia ngisi Hak terkait. Hak terkait itu ya. Undang-undang nomor berapa itu teh? Duh, salah. 25, Undang-undang nomor 2014. 17 2014. Nah saya mah alhamdulillah 10. acan pernah. Ya 28, 10. 28 gitu. Oh 17 terus yang 28. Nah saya mah acan pernah gitu. Nah, Nanti itu kita lihat. untuk mendapatkan itu teh gimana caranya gitu. Harusnya Mang Ica ngobrol sama si pencipta lagu. Ya. Sesudah pencipta lagu dikonfirm itu saya ngisi perkusi di situ. Ya. Nanti si pencipta lagu mendaftarkan ulang musisi pengisinya ada Mang Ica. Oh iya iya. Iya. Nanti ada pertanyaan lain juga nih. Nah itu, saha nu narikna? Teman saya. Siapa yang narik royaltinya? Teman saya. Nah, yang lucu ya pas No, iya itu ditanya. pertanyaannya ada dua ya. Ada dua yang belum dijawab. Ada dua pertanyaan yang belum dijawab. Oke, lanjut. Gimana ada nggak bibita sedikit. Ah, ah. Jadi pas di Thailand itu ketika Fungjai kan si digital store-nya namanya Fungjai. Yes. Itu sangat adil, sangat fair. 30% Fungjai potong sama Fungjai. 70% langsung ke artis maka. Gede ya? Maka tidak aneh ketika saya ketemu Placebo, band Placebo, Ah. mereka ngomong, we are officially home base at Thailand. Karena emang pangsa pasar dia dan pendapatnya tinggi di Thailand. Bukan, karena secara regulasi sudah benar. Regulasi sudah benar. Emang di Indonesia itu benar? Alhamdulillah. Ngopi dulu. Alhamdulillah. Ngopi. Jangan Saya- lupa kopi pelataran Nasdem enak banget. Ai disebut acan bener-bener tadi bisa. Alhamdulillah. Belum Alhamdulillah. lengkap. Menuju akan Ya, belum lengkap aja. Mang Ica dari tadi juga nggak ada yang bilang nggak benar. Belum betul, lengkap. betul.
Kan bertanya, emang Ya. di kita belum benar. Nah itu. Saya kan siserian. Nggak jawab. Saya mah menuju kan, menuju iya, bakal benar. Berarti acan benar atuh. Ini makin menarik banget. Aduh, ya. Ayo callingan sekedap. Nah, oke gini. Sekarang mungkin saya teh mau nanya sedikit tentang yang tadi Mang Lutfi. Ya. Gitu. Harusnya kan tadi royalti yang tadi kan kita bicara tentang tadi bahwa aya aplikasi, aya Iya, naon. Terus ternyata ada yang menarik tadi. Nah, hanya musiknya asa dipasang di mana-mana, kenapa hanya karaoke sebagai bangsa tertinggi? Nah itu. Ya. Sedangkan Padahal di radio- mall ya, Ada Ya, di mall, mall, kafe. di fasilitas publik lah. ya contoh we, radio enggak Iya. lucu. Sedangkan radio teh menang iklan. Iya. Ya. Menang duit ini iklannya. Ya. So kayaknya Heeh nya. nya. Terus aya musisina menang naon? Tinu iklan. Nah, ini Menang. Sedangkan jualannya radio kan musik. ya. Nah, Itu lumayan apakah ramai. saya belum bilang rame, tapi saya pengen tahu. Jadi, Betul lumayan. nah, jadi saya tuh ada bingung gitu. Apakah teman musisi merasa diuntungkan saat ini dengan kondisi yang tadi, atau memang harusnya mah sudah tidak hanya karaoke, Ya. atau memang semuanya kolaps? Ha- kumaha tah? Kalau pendapat saya mah harusnya mah semua teh collab ya. Nggak harusnya tuh. Ya. Terimbas lah. Beneran semuanya harus terimbas. harusnya. Cuman kan ini kadang-kadang ada beberapa radio teh kurang mana terima kasih oge nya kurang teh dibere aya lagu dan sebagainya. Malah kan kieu. Kalau nggak ada lagu kita mau nyetel apa? Kadang-kadang radio kan enak kamu Dipromoin. terkenalin sama kami. Dipromoin. Batuk TV oge. Akhirnya TV teh mun aya band-band promo bayarna saeutik. Oh, gitu. Dah mana kan kurang jadi jian terkenal. Nah ini rada bingung saya rada bingung ngelupin mana kalau itu teh. Terus. Nah itu teh sebenarnya bagaimana itu teh? Ya. Itu teh penarikan royalti sebenarnya di undang-undang itu, undang-undang hak terkait undang-undang royalti itu sudah tercantum semua. Ya. Termasuk fasilitas publik sampai ke fasilitas broadcasting. Ya. Karena ya kalau stasiun radio, stasiun TV mereka pasti membutuhkan musik. Betul. Nah, sebenarnya kemarin 2019 itu sudah mulai beberapa stasiun TV yang tergabung di dalam ATVI, Asosiasi Televisi Indonesia. Ya. Ketuanya bekas Bro Menteri Oh, oke. Bro Menteri. Bro Menteri. sudah membayar royalti beberapa stasiun TV dan beberapa radio, tapi belum seluruhnya ada kesadaran itu karena mereka memakai karya-karya dari para pencipta lagu. Ya. Nah, cuman yang masih kita belum ketahui teh, kita sebagai yang bikin lagu lah, yang punya lagu, untuk alat pantaunya masih belum punya. Alat kumaha menarik. Iya. Menarik. Ya. Makanya saya tuh mau nanya ya, kita misalnya di mall gitu atau di radio atau di dia gitu nya. Iya. Lagu Kayak lagu KSP yuk. Nah, lagu musisi misalnya lagu KSP berapa kali dipasang Nah, di itu, di, iya. di restoran eta Iya, di betul. satu restoran tersebut atau di mall tersebut. Iya. Eta kumaha eta belum ada. Katanya sih sudah ada, cuman ke kita sih sebagai pelaku belum ada sosialisasi. Oh, belum ada. Terus ngitungnya kumaha? Ya, tuh? itu. Rahasia, nanti kita bahas lagi. Pantesan ya, jadi yang bisa kepantau mah untuk saat ini karaoke gitu. Ya. Oh, Ketahuan. Karaoke dan mall. Karaoke dan mall. Emang Mang Ica pas karaoke nyaranyi di jero. Lagu Mang Ica-nya KSP nyanyi di dalam karaoke. Emang Mang Ica tahu berapa kali lagu Mang Ica dipasangin dinyanyiin? Apa? Udah ada, banget. Ada? Udah ada Naon aplikasinya. eta Oh, deui ngaranna lah. Deui ngaranna. Ayolah naon gitu. Ada ya? Udah ada. Udah ada yang menghitung lagu itu Iya, terpasang. betul. Berapa kali dalam satu hari ada berapa lagu yang diputar, berapa lagu dulu. Jadi sehari ibaratnya ada 10.000 lagu dari satu room. Dari satu room ada sekian kali diputar. Satu lagu itu berapa kali diputar dalam satu hari. Wah, ya menarik. Ya, artinya kan kalau setelah begitu kan harusnya distribusi royalti juga bisa bagus. Ya, betul. Ya, Betul. dengan perhitungan yang bagus Yang juga, fair, yang ya. fair dan sudah jelas. Ya. Kalau gitu ya, kita harapkan mau begitu ya. Amin. Gitu ya. Penuh Amin. keterbukaan teh ya. Ya, betul. Sudah dari musisi untuk musisi. Nah,
itu menarik. Dari tadi kita udah bahas, Kang Ica, Mang Lutfi Nuhun ya. Yap. Satu, bahwa memang dengan adanya pandemi ini kita harus bergandengan tangan, bagaimana kita bisa lebih survive ya menghadapi ini. Kalau sering gitu. tolong menolong ya nama. Tolong menolong tehnya. Nah, terus yang kedua tadi bahwa ternyata harusnya saat ini karya lebih bisa bekerja untuk kita. Betul. Ya kan? Dengan penarikan royalti yang lebih transparan dan lebih jelas ya, gitu ya. Terus yang ketiga tadi mungkin di masa pandemi ya teh berkaryalah, tentang putus asa gitu ya, jangan putus asa ya. Berbuat aja. Berbuat ya, gitu. Karena kita nggak akan bisa nyelesain masalah dengan mengeluh. Ya. Ya, betul. Dan kita sebagai bukan saya tapi Bang Ica saya mau olahragaman ngeleseng lamun pertandingan musikan tuh rame. Iya benar-benar oke jadi kita tuh sebagai kita sebagai pelaku industri kreatif atau musik gitu ya, itu mungkin ya kayak Mang Ica ini mungkin sekarang tadi Mang Ica bilang bahwa berbuat weh gitunya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kita harus selalu dibantu. Betul. Karena memang kita juga masih mampu untuk bisa membantu kudunya gitu. Itu. Paling gini aja sih, harapan dari kita sih. Kalau adanya bansos ya nggak apa-apa, karena memang sudah jadi program dari pemerintah. Iya. Tapi kita ini tidak hanya perlu di bansos saja. Ya. Contohnya seperti dengan kondisi kita di PPKM level sekian, ini sudah boleh manggung. Ya. Nah, itu. Tolong dilonggarkan apanya gitulah. Nah, balik lagi harus punya data si pemerintah ini tuh kayak pemerintah kota. Jumlah musisi di Kota Bandung lumayan di kafe seberapa orang. Sangat terdampak musisi kafe atau musisi ini. Ya udah minimal ada relaksasi pajak. Terus tapi ada pemerintah membuat event space. Kan pemerintah banyak UPT tuh. Ya. Banyak UPT dipakai untuk event space para musisi. Monggo di situ diatur mau daily, mau weekly, mau monthly, dengan prokesnya yang ketat. Dengan prokes tetap prokes tetap dilaksanakan. Pemkot tidak punya uang, kan ada sponsor suruh masuk. Hei sponsor, saya punya sekian sponsor itu bukan duit. Ada lah. Kadang-kadang. Nah itu juga ya. Maksudnya gini, kalau saya sih berpikir gini. Kalau saya tanya nih sekarang, ini sebelum kita tuh udah lumayan ya ngobrol hampir sejam ya, lebih ya. Betul. Udah sejam lebih. Nah saya teh sebelum ada satu pertanyaan yang mungkin dijawab singkat aja. Ya. Sebagai teman-teman musisi, tadi bahas bansos dan lain-lain. Kalau saya boleh kasih pilihan gitu. Ya. Bansos atau pekerjaan? Pekerjaan saya mau. Pekerjaan. Bansos atau pekerjaan? Pekerjaan ya? Pekerjaan ya? Pekerjaan. Kunaon? Aduh, bansos teh. Maksudnya gini lah. Saya tidak mengkerdilkan gitu lah, tidak mengkerdilkan. Memang itu memang kewajiban pemerintah gitu. Tapi rasanya teh urangnya geus teu mampuna naon gitu. Mantap. Akhirnya Lutfi Dengan adanya kontinuitas pekerjaan, continuity ya. continuity untuk pekerjaan kita ke depan, tidak membentuk mental kita teh elehan lah. Tetap berjuang leh. Bansos mah mangga sok ditampi. Ya. Gitu. Ya, jadi memang yang diperlukan saat ini sebetulnya adalah dibuka kembali lapangan pekerjaan untuk teman-teman musisi. Itu betul. Ya, gitu. Kalau misalnya memang belum ada, tolong dicari solusinya, prokesnya bagaimana, gitu ya, Lutfi ya. Terus bagaimana kita tetap bisa berkegiatan dan mencari nafkah. Yes. Gitu ya. Karena kami pun di rumah ada Anak istri. Karena bansos saya habis 3 hari. Ada bansos Hanya 3 hari. Kalau bantuan bansos dari situ hanya segeplugan wae. Iya, betul. Kalau pekerjaan gitu mungkin bisa. Ya kan sekarang ini kan nggak mungkin Iya. bansos mah atau bayar kuliah anak di Unpar. Mungkin. Oh gitu. Yang penting pekerjaan. Pekerjaan ya. Tapi Pekerjaan yang sustainable Ya, dengan betul. penghasilan yang semaksimal kita bisa dapatkan. itu Gitu ya. intinya mah. Walaupun mungkin kondisinya meureun aya rada bergerak. Ada penurunan mah iya. Ya, betul. Tapi tetap yang penting kita lapangan pekerjaannya ada gitu ya. Betul. Lain nama lapangan pekerjaan eueuh. Iya. Oke.
Ya, mungkin gitu heula mungkin ya. Siap. Nanti kita lanjut ieu mah. Lanjut dong. Ngopi-ngopi terus dong. Ngopi terus. Ngopi-ngopi terus. Antara Nasdem ya, jangan lupa. Oke ya teman-teman, mungkin obrolan sama Kang Ica nuhun pisan, Siap. banyak banget ilmu dan kondisi-kondisi yang Mang Ica terangkan kepada saya. Kita teh rada terbuka mungkin untuk teman-teman juga. Ya. Kieu nya nu kuduna kitu nya. Mang Lutfi tadi ilmuna nu tadi hitung-hitungan nu ngieun. Saya teh rek ngolakeun kalkulator tapi juga gitu. Nah, ini juga menarik gitu ya untuk kita bisa bahas di kemudian di episode berikutnya Ya. mungkin ya. Nah, episode berikutnya mungkin kita undang siapa lagi nih? Mungkin kumaha undang Pak Menteri Pendidikan gitu atau Wah, Menteri eta mah. Kebudayaan. Iya dong. Wah, etanya Saya Menteri Kebudayaan. Kadis mah lah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dikti. oh geus aya geus kitu. Iya. Oh, gitu. eta teh. Wah, kayak luar biasa Jigana cocok jadi ini Asmen. asmen. Saya asisten Menko Polkam. Naon Menteri Koordinator pulang kampung, gawinnya 2 tahun, sekali tahun 2 kali. Oke lah. Oke, teman-teman segini dulu nanti kita lanjut di episode kedua ya. Ngopi-ngopi.